Setelah menutup putaran pertama dengan hasil yang cukup gemilang, Johnny Johnson kembali harus melihat anak asuhnya terpuruk di putaran kedua. 3 laga awal tidak ada satupun yang berhasil dimaksimalkan oleh Serdadu Tridatu. Dan di pekan ke-21, lawan yang akan dihadapi adalah Macan Kemayoran yang nampaknya akan mencari sumber banjir gol di pekan ke-21 bersama Maurizio Souza. Dan kita akan bahas di Gibah Bola. Yes. Apa kabar guys? Wah, luar biasa. Alhamdulillah baik. Luar biasa. Super League setiap pekan selalu membawa gairah baru ya. Karena every week is super big match. Yoi, dan ini seperti yang kita sempat obrolin juga di episode sebelumnya. Kalau di pekan ke-21, Super League akan menghadirkan beberapa laga-laga menarik. Yes. Dan salah satunya yang akan kita bahas tentunya yaitu adalah Bali United yang akan mencoba untuk keluar dari pressure ya di 3 laga putaran kedua. Ini disclaimer aja, Borneo Persib ini ditunda ya. Iya, betul. Ya, ini adalah bentuk support dari Persib Bali ya. ACL tuh. Persib di ACL itu juga karena memang jadwal cukup padat dan ya kita tahu lah jarak juga mempengaruhi, mungkin ini support dari dari federasi I-League ya. dan operator ya. Betul. Dan di pekan ke-21 mari kita lihat ya beberapa laga-laga yang akan berjalan dan ini mungkin juga akan menjadi katalis untuk persaingan yang ada di papan atas, papan tengah dan juga papan bawah. Yes. Di mana yang menurut keyakinan gue ini bakal menarik banget ada PSM Makassar Dewa United. Oh iya. Yang kita tahu kan PSM baru aja dapat kemenangan dari PSBS. Kemenangan pertama setelah 5 game ya. Setelah 6 game. 6 game. Setelah 6 game. Iya. Dan Thomas terus akhirnya poin lagi ya. dan Dewa United juga nampaknya kebingungan untuk mencari jalur kemenangan. Masih struggle banget walaupun di putaran kedua sudah mendatangkan Ivar Jenner. Oh iya. Belum main tapi kan? Udah main, Udah. lawan Persik Kediri langsung foto-fotoran di Brawijaya. Ada Iya. fotonya. Dia Ada ngerasain. yang bilang, welcome to Super League. Nice. Bajunya Dewa, away kan putih, gold ya? Iya. Itu kayak gold ketemu gold. Coklat. Baju putihnya jadi coklat tuh. Ivar Jenner ngerasain ada lapangan yang bisa lolos verifikasi walaupun banjir ya. Katanya ini top flight nih. Ini saya waktu zaman di Utrecht kayaknya stadionnya Ajax, Groningen, PSV, Feyenoord. Jauh nih. Waduh, ini lapangan yang biasa di divisi 4 ini. Ini kayaknya tempat saya dulu persahabatan tim divisi 5. Iya. Terus juga ada Persebaya Surabaya lawan Bayangkara FC, ini juga menarik. seru. Ya, ini seru di Paul GBT. Munster, Bertemu dengan mantan klub. klubnya. Dan Bernardo Tavares lagi merasakan bulan madunya bersama dengan Persebaya Green Force. Surabaya. Lalu juga ada laga yang ini challenge untuk Arema FC menghadapi Semen Padang, ini juga Ini cukup berat loh. Berat, Semen berat. Padang ternyata dalam 3 laga, Dit, itu udah dapat 5 poin di putaran Yoi. kedua. Artinya mereka sukses meraih 1 kemenangan dan 2 hasil imbang. Yang menariknya dia bahkan di Bali United, maksudnya di markas Bali United, mereka bahkan sempat menang jauh ya. Sebelum akhirnya disamakan di jelang penghujung pertandingan. Terus juga kemarin menang lawan Persita Tangerang. Ini kan Bali United dan Persita ini kan tim kuda hitam yang cukup tricky ya. Tapi Semen Padang yang lagi ada di bawah, pelan tapi pasti mendapatkan 5 poin dari 3 game untuk tim bottom 3 sih. Buat gua very good result. Yes. Impresif lah. Dan apalagi juga Semen Padang baru aja dapat advantage ya setelah mendapatkan 3 poin dari Persita Tangerang. Yap. Di depan publik sendiri, ini jadi salah Semangat. satu indikator Iya. dopamin booster lah untuk Semen Padang di pekan ke-21. Nah, kita akan memberikan pembahasan, kita kupas tuntas ya di laga Bali United menghadapi Persija Jakarta. Bali habis kalah, Bro. Dari Persija juga habis tim kalah. Iya, sama-sama kalah ya di pekan 1-3 ke-20. ya. Yes. Dari tim yang lagi merangsek masuk ke papan atas. Betul, dan apabila Persebaya Surabaya mendapatkan kemenangan di pekan ke-21 dan Malut gagal untuk bisa memaksimalkan potensi di kandang, ini bisa jadi Persebaya Surabaya naik dan Bali United dan juga Persija Jakarta ini kan juga sebetulnya Bali United punya potensi untuk mewarnai 10 besar. Jangan kan 10 besar, Jangan 6 besar, besar, 7 masuk 6 besar. besar juga bisa. Tapi kan 3 laga awal putaran kedua nih kok kelihatannya ada turbulensi yang dirasakan Goyang oleh ya. Johnny Serdadu Jensen Tridatu. ini menarik menurut gua, didatangkan dari PSI Zwolle
Ini salah satu pelatih yang cukup lama membela atau membesut klub-klub di Eredivisie. Sempat struggle di awal musim bersama Bali United, tapi jelang berakhirnya putaran pertama, dia sempat mendapatkan banyak hasil hasil yang maksimal maksud gua, hasil 3 poin, dan tetapi masuk putaran kedua kan Bali United ini melakukan sedikit perombakan ya, mungkin ada ketidakpuasan dengan beberapa pemain asing yang ada, akhirnya masuklah pemain dari J-League 2 atau J2, terus juga Campos, pemain yang juga sebagai anggota dari tim nasional Costa Rica, terus juga nama-nama lain yang menurut gua sebenarnya bisa membangkitkan atau meningkatkan kemampuan dari tim Bali United. Tetapi ternyata mungkin ya butuh approach lagi, butuh adjusting lagi dari tim Bali United dengan pemain-pemain barunya. Mungkin dengan skuad yang lama mereka cukup oke ya, Teichmann Gopel, terus juga Jordi Bryan, lalu ada satu nama, Wilson yang sudah ada di tim Bali United sejak musim lalu, Boris Kopitovic. Itu kan sebenarnya di putaran pertama, padahal jelang berakhirnya putaran pertama tuh mereka tampil kesetanan ya Bali United, dan gue ngeliat wah kayaknya Johnny Jensen udah dapat picknya nih di Super League, tapi kembali turbulensi lagi, goyang, dan gue melihat mungkin akan ada reset tim lagi dari Johnny Jensen karena juga kehadiran pemain asing terutama yang beroperasi di lini depan itu kan sangat dibutuhkan banget bagi Bali United. So Persija datang ke Bali United juga dengan kondisi yang tidak ideal, habis kalah dari Arema, dan juga harus diingat rekornya Persija di Iwayan Dipta juga cukup buruk, bisa dikatakan sejak terakhir menang di 2018 bahkan mereka belum bisa lagi mendapatkan poin di markasnya Bali United, yang artinya ini ada satu rekor yang cukup impresif yang berhasil dimaksimalkan oleh Bali sepanjang mungkin 7 tahun terakhir atau 8 tahun terakhir. Ya kita akan melihat ini laga yang sebenarnya ada satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh Mauricio Souza selaku pelatih dari Persija. Johnny Jensen pasti main menyerang, khas banget Belanda. Dan Persija melawan tim yang bermain ofensif serta terbuka itu senang sekali. Ya. Ditambah Persija, Alan udah bisa main, Jordi Amat udah bisa bermain kembali, Tubarau udah bisa main kembali, Van Basten juga udah pelan-pelan sembuh dari cederanya, udah mulai maksimal mendapatkan menit play kembali kemarin ketika lawan Arema. Jadi Persija datang ke Bali United dengan skuad terbaiknya. Oke, Persija datang ke Bali dengan skuad terbaik, dengan adanya pemain-pemain yang sempat absen menghadapi Arema FC. Yes. Ini tentunya menjadi katalis penting untuk pasukan dari Mauricio Souza mendapatkan angka di markas dari Seradu Tridato. Dari point of view Nodit, Persija Jakarta gimana? Persija Jakarta pasti akan ini kan macan yang sedang tergores, jadi mungkin akan mengaum lebih besar karena memang punya tuntutan untuk tadi every match is final. Jadi ketika mereka pengen untuk terus menjadi salah satu title contender atau pejuang gelar gitu, mereka harus bisa memaksimalkan setiap laganya. Jadi sudah tidak ada lagi mereka buang-buang poin, sudah tidak ada lagi mereka tersandung event itu melawan tim yang tricky, yang sulit ataupun yang selevel dengan mereka gitu. Jadi sudah pasti mereka akan mengeluarkan apa yang menjadi kemampuan terbaik dari Persija Jakarta. Mauricio Souza juga diberikan tim yang ternyata kemarin sempat diistirahatkan, dipaksa istirahat seperti Alano, kemudian Bruno Tubarau, ya Jordi Amat, sehingga lebih fresh tentu saja di pertandingan versus Bali United. Tapi yang perlu diingat tadi catatan buruk mereka di Iwayan Dipta itu tuh membuat mau tidak mau mungkin orang bilang ya itu kan cuman statistik, itu kan cuman angka, tapi itu akan mempengaruhi moral baik itu untuk Persija maupun untuk Bali Unitednya sendiri gitu. Yes. Dan tentu saja rekor baik di penghujung putaran pertama yang dimiliki oleh Johnny Jensen dan kawan-kawan dan anak asuhannya ini harusnya bisa kembali dikembalikan ya. Bagaimana mereka harus bisa balik lagi ke track kemenangan, ke jalur kemenangan, sehingga mereka tidak terlarut dan tidak berlarut untuk masuk ke lembah yang lebih dalam lagi gitu. Dalam banget nih bahasanya nih. Sehingga
lawan Persija ini akan menjadi turning point dan setuju apa yang dikatakan Labib bahwa mereka pasti akan bermain keluar menyerang. Pasukan Belanda ini akan keluar menyerang dan akan mati-matian untuk mengamankan 3 poin yang biasa mereka dapatkan melawan Persija di Iwayan Dipta. Iya. Ini pasukan Belanda yang mencoba meruntuhkan benteng Batavia ya. Nah, Benar, betul. benar, benar, benar. Nah, intinya cuman manggil si Pitung tuh. Oh iya bener. Jakarta Pitungnya yang iya. datang. Si Solusinya Pitung tuh, itu. solusi dari Jakarta si Pitung, taruh si Pitung gitu. Oke, ini jadi ya bisa dikatakan memang laga yang seharusnya bisa untuk dimaksimalkan oleh Persija Jakarta seharusnya. Untuk dua-duanya lah. Tapi di lain sisi juga sebetulnya Bali United kan ada urgensi juga nih. Iya, 3 pertandingan belum menang. Iya, belum Terus ada kalau kemenangan. menangnya lawan Persija gimana nggak moralnya naik? Iya. Tapi gue sepakat sih Dita bilang walaupun catatan pertemuan hanya statistik, pertandingan yang lama gitu. Bahkan mungkin pemain-pemainnya udah banyak silih berganti. Cuma psikologis yang dibawa tuh berbeda. Karena itulah yang terjadi waktu Bali United bisa memaksakan Persib tidak menang di Wayan Dipta bertahun-tahun. Akhirnya Persib baru bisa menang mungkin di pertemuan atau setelah 9 tahun atau 8 tahun gitu. Yang artinya bisa diduplikasi kesuksesan Persib untuk merobek catatan negatif di Gianyar nanti. Iya, terakhir kan kemarin Persib menang 1-0 ya. 1-0 dia musim ini, Iya, di itu musim kemenangan pertama seingat gua Sudah setelah lama tuh. pertemuan pertama sejak musim 15 atau 16. Iya. Dan ya mungkin memang hal itu bisa menjadi salah satu faktor yang dapat memotivasi Persija Jakarta. Yap. Yang juga tengah dalam mission untuk bisa menempel Borneo. Betul, dan juga Persib Bandung di pekan ke-21. Nah kalau dari, gue pengen tanya Dita nih. Dita, pemain yang bisa diandalkan oleh Bali United? Bali United, tentu saja Irfan Bahdim. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Irfannya Ya? udah bener, Bahdimnya udah nggak ada. Iya. Kadek Arel. Kadek Arel. Gua sih Kadek Arel akan menjadi kunci pertahanan dari Bali United sehingga bisa melok potensi-potensi dari pemain serang Brazil ini ya, yang luar biasa, sangat eksplosif dan juga sangat flamboyan, sehingga peran dari Kadek Arel ini sangat penting untuk mematahkan build up serangan dari. Yes, tapi gue sepakat sama Dita. Kenapa Kadek Arel dipilih? Karena kan memang yang menjadi salah satu faktor mengapa Bali United ini selalu gagal dapat 3 poin. Itu adalah lini pertahanan yang sering shaky dan ditambah lagi juga terlihatnya ini masih fragile. Padahal ini yang menarik dari Bali United. Sebelum memasuki putaran kedua, Bali kan susah banget dibobol. Iya. Ya kan tadi udah gue bilang. Iya, makanya. Resultnya positif banget. Justru di putaran kedua ini kok balik lagi setelan awal. Kebongkar lagi kan. Iya, inkonsisten juga Iya, ini gue ngeliat pertahanannya. mungkin ya salah satunya adalah faktor kelelahan, juga konsistensi yang masih menjadi problem bagi skuadnya Johnny Johnson. Gue ngeliat Johnny Johnson ini tipe pelatih yang orientasinya menyerang. Gimana nggak nyerang ya, gelandangnya Jordi Brand, Mirza Mustafik, Teichmann Gopel. Itu pemain-pemain yang nafas nyerang semua. Dan gue ngelihat mungkin ini harus diperbaiki, ada Justin karena Macan Kemayoran pasti mencari pelampiasan juga di Gianyar nanti. Dan kalau misalkan Johnny Jensen kelewat berani, bukan tidak mungkin itu bisa menjadi backfire buat Johnny Jensen. Dan gue ngeliat Persija juga bukan tanpa kelemahan, mereka juga kemarin juga terlihat ketika skema serangan balik. Ini menarik karena James juga, karena ketika melawan Arema mereka kebobolan melalui 2 serangan balik kilat yang dibangun oleh Arema. Kalau kita ingat di putaran pertama juga demikian, Bali United main pragmatis, masang Teichmann Gopel sebagai gelandang serang, dan golnya Bali United di JIS di putaran pertama itu bola direct ke sisi sayap untuk mengeksploitasi waktu itu back sayap kiri Persija Alan Cardozo ya. Teichmann Gopel melakukan satu manuver dan diakhiri sebuah crossing kepada Mirza Mustafik. Bukan tidak mungkin kalau misalkan Johnny Jensen mau main sabar seperti di JIS di pertemuan pertama, mereka bisa aja mengambil poin dari Persija. Tapi kalau terbuka melawan Persija dan Persija main lebih kolektif, bukan tidak mungkin ini kesempatan buat Alano untuk mengobrak-ngabrik pertahanan dari Bali United. Apalagi Alano Tubarão pertandingan kemarin gak main, mungkin kondisinya sekarang udah fresh banget. Ya. Jadi yang berkaca dari hasil terakhir yang didapatkan Bali United ya, di saat mereka kalah
atas Persebaya Surabaya kan gol dari Persebaya itu hadirnya dari transisi positif. Dan juga scrimmage ya. Iya, dan scrimmage yang terjadi dan memang ini yang juga kerap kali terjadi beberapa gol yang bersarang ke gawang dari Bali United itu hadirnya dari counter Dan juga Quick counter. crossing. Gua ngeliat bahkan ketika di laga pertama Bali United melawan Persija ini sebenarnya ada kesempatan untuk menang ya. Ada kesempatan yang dibangun oleh Witan Sulaiman, terus juga ada gol dari Bruno Tubarao. Gua ngeliat sih satu hal yang bisa dimaksimalkan oleh Persija Jakarta adalah mencoba mengeksploitasi antara Joe Ferrari dan juga Kadek Arel. Ini Joe Ferrari sama Kadek Arel kalau dalam top performs mereka emang sulit banget untuk dibongkar, untuk di unlock gitu. Tapi kalau ketika salah satu lagi tidak tampil sebagaimana mestinya, ini yang bisa harusnya dimaksimalkan. Karena gue ngeliat lini pertahanannya Bali United ini bukan di levelnya, gue bukan yang ngebandingin, cuma kalau kita bandingkan dengan, kita compare dengan Persib Bandung sih, pasti ada sedikit perbedaan kualitas permainan dan juga cara bermain, dan mungkin metode bertahannya Bali United yang mungkin bisa pakai high defensive line ini ya yang bisa dimaksimalkan oleh Alano, Maxwell dan juga garis pertahanan tinggi juga ya. Garis pertahanan tinggi, Kadek Arel sama Joe Ferrari ini bisa putusin Expose serangan serangan lawan itu mungkin baru di second line aja udah coba diantisipasi gitu. Iya, di kubu dari Persija Jakarta lo lihat siapa di antara pemain yang nampaknya bisa menjadi kartu truf. Iya, kartu truf. Kalau menurut gua Doni Pamungkas. Doni TP kemarin ketika lawan. Reasonnya apa? Reason gua cukup beralasan ketika kemarin Persija ternyata butuh pemain kreatif. Setelah Witan nggak maksimal dan diganti kemudian ada Alano yang nggak juga bermain, ternyata serangannya Persija lewat left back loh. Dimulai dari left back, dan ketika bermain sama Ardiansa mainnya fluid banget. Ardiansa kemarin ketika lawan Arema walaupun nggak cetak di usia 20 tahun, gue ngeliat nih Ardiansa mature kemarin. Kontrolnya bagus, passingnya juga jadi, walaupun ya memang lagi-lagi resultnya nggak untuk Persija, tapi potensi pemain muda kan besar ya, dan ini juga sangat bagus buat regenerasi tim. Gue ngeliat kemarin Dodi TP nih cukup dinamis mainnya, fluid banget, berani, kuat ketika bertahan, dan cukup rajin ketika membantu overlap, dan ini pemain yang bisa menjadi kartu Asia Persija melawan Bali United nanti. Wow, Doni Selain TP. Alano ya, karena kalau karena ini aja kita pakai logika, ketika Alano main, pasti Ricky Fajrin dan juga Kadek Arel bakal tag team buat nutup pergerakannya Alano. Bahkan mungkin dari lini tengah Alano udah coba di stop permainannya kan, coba diantisipasi. Harus punya yang namanya clutch hero. Nah, di sini peran dari Doni Pamungkas besar banget. Iya. Kreativitas juga menjadi salah satu hal yang nampaknya perlu untuk ditingkatkan oleh Persija Jakarta di saat mendapati situasi-situasi deadlock nih. Yes. Kalau Labib Doni Pamungkas, dari lo melihat kartu turf yang tentunya memang bisa dimiliki oleh Macan Kemayoran nantinya di markas dari Bali. Jelas dari lini serang mereka ya, dua Brazilian Alano dan juga Maxwell diharapkan bisa memberikan pembeda, menjadi game changer, dan juga bagaimana eksplosifnya mereka dibutuhkan untuk membongkar pertahanan dari Bali United. Apalagi tadi Labib juga sempat singgung bahwa Bali United sering menggunakan high defensive line, sehingga kecepatan Alano dan juga Maxwell, manuver yang mereka biasa lakukan itu bisa diharapkan bisa hadir nanti di Iwayan Dipta, dan bagaimana transisi positif mereka, counter attack mereka bisa hadir diawali atau dieksekusi oleh salah satu dari kedua pasang kaki ini, Alano atau Maxwell. Yes, ya, apalagi juga Maxwell ya, salah satu pemain asing yang begitu sangat menjanjikan dengan penampilan yang sejauh ini dia sudah berikan bersama Persija Jakarta. 12 gol, dan ditambah lagi juga sebetulnya dengan ada 14 laga sisa ya di Super League sampai dengan nanti akhir season, tentunya memang masih membuka peluang bagi Maxwell untuk menambah lagi pundi-pundi golnya. Apa sih yang sebetulnya memang bisa untuk ditawarkan oleh Maxwell di 14 laga ke depannya, selain memang dia jadi top scorer sementara ini bagi Gue ngeliat kemarin ketika Gustavo Almeida sudah mulai bermain di 3 laga terakhir, ini Maxwell kan role-nya
sekarang udah lebih sebagai Sayap. pemberi jasa. Iya. Kalau pelayan kayaknya agak kasar, gue sebenarnya pengen ngomong pelayan sih. Pemberi jasa gitu kepada Gustavo Almeida, dan itu nggak masalah buat Maxwell ketika memang itu dibutuhkan untuk tim. Gue ngeliat Maxwell memang bukan pemain dengan ciri khas dribble kayak Alano, atau bahkan kalau diadu dengan striker depan atau center forward kayak Gustavo Almeida, gue ngeliatnya kalau dari kemampuan yang mendasar adalah dribbling speednya Maxwell, bahkan Maxwell Souza ini nggak lebih baik daripada Gustavo. Cuma Maxwell ini bisa menjadi kartu as ketika Persija membutuhkan opsi untuk melakukan tendangan-tendangan keras, tendangan-tendangan spekulasi dari luar kotak penalti atau dari sudut-sudut yang menurut kita impossible nih untuk jadi gol. Kita ingat beberapa golnya Maxwell ini dengan dari momen-momen yang membagolkan lah, bisa dibilang, wah nggak mungkin nih dari sudut seperti ini Maxwell melakukan tembakan. Bahkan kemarin ketika lawan Arema di proses golnya Gustavo Almeida yang dianulir, itu Maxwell punya andil, walaupun posisi Maxwell offside ya, tapi Maxwell tidak memaksakan melakukan shoot, tapi dia malah memberikan umpan ke tiang jauh yang dimana di sana disodorkan bola kepada Gustavo Almeida. Ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa didrill, yaitu bagaimana ketidakegoisan dari Maxwell dan kecermatan dari Maxwell melihat teman yang memiliki posisi yang lebih advantage atau lebih menguntungkan. Gua kayak misalkan contoh James Maxwell ini tipe yang kalau ada peluang cetak gol besar dia bakal eksekusi, tapi ketika dia melihat teman yang ada punya ruang yang lebih menguntungkan, dia tidak segan-segan memberikan hal tersebut. Dan gua ngeliat apa yang diberikan oleh Maxwell sejauh ini luar biasa, asal tidak absen di laga-laga yang dibutuhkan atau laga-laga krusial sih nampaknya Maxwell bisa memberikan atau menyajikan sesuatu yang luar biasa untuk daya gedornya Persija Jakarta di posisi sayap kiri. Ya, dan kemudian juga yang gue amati ya di match ini, yang seru itu adalah bagaimana persaingan di engine room ya. Wah, di engine room ya. Ini engine roomnya Bali United dan juga Persija Jakarta ya sama-sama punya karakter menyerang, tapi jauh lebih, sejauh ini yang gue lihat, jauh lebih balance Persija. Ya, dengan Fabio Calonego dan juga Van Basten, memang jika kedua gelandang ini tidak ada halangan untuk bermain, baik itu cedera atau akumulasi kartu, memang sejauh ini dua pemain yang tadinya mendapatkan sorotan dari The Jackmania, ini pelan tapi pasti membuktikan kalau kehadiran mereka ini penting banget. Terutama Fabio Calonego yang bisa memberikan umpan progresif, crossing-crossing yang manja, dan juga Van Basten yang bisa menjaga kedalaman. Ini kan saling tag team ya, saling kerjasamanya tepat, makanya James bilang lebih balance. Memang sangat balance ketika lini tengahnya Persija ada kedua pemain tersebut, dan akan menghadapi oleh lini tengahnya Bali United yang diisi oleh Jordi Bryan ataupun Wilson ya mungkin salah satu, tapi gua akan melihat nanti siapa yang akan dipasang oleh Johnny Jensen. Tapi kehadiran lini tengahnya Bali United juga sejauh ini sebenarnya cukup solid ya, tapi memang kalau kita bicara lebih jauh, konsistensinya lini tengahnya Persija lebih baik dibandingkan Bali United, karena penting loh engine room ini untuk laga yang super intens. Iya. Lo gimana Dit, melihat? Kalau yang gue lihat adalah tadi duel di lini tengah ini akan menjadi highlight di pertandingan ini. Bagaimana itu duel yang tidak akan terhindarkan dan akan terjadi overload di sana, sudah pasti, karena gue sih berharap ini akan menjadi pertandingan yang menarik, bukan yang keras, tapi ya saling bisa jual beri serangan. Dan ini kuncinya ada untuk Persija, kuncinya ada di Van Basten, melihat ketika dia berhasil untuk menjadi bos di lini tengah, untuk mengantongi pemain-pemain yang bisa menjadi engine room untuk Bali United, bahkan dia bisa menjadi orang yang pertama untuk melakukan intercept, untuk mematahkan serangan dari Bali United, sehingga pemain-pemain Bali United tidak akan bisa mengembangkan permainannya. Jadi peran Van Basten ini akan menjadi sangat penting yang menentukan bagaimana hasil yang baik bisa didapatkan oleh Macan Kemayoran. Iya. Dan ini yang terakhir nih. Ini mungkin agak sedikit santai pembahasan kita, apalagi kan sebetulnya ini di Super League Persija Jakarta dan Bali United kan diisi dengan pemain-pemain berkualitas, pemain-pemain yang juga notabene adalah timnas quality ya, dan Persija Jakarta baru saja mengamankan beberapa nama-nama yang bisa dikategorikan ini sangat menarik atensi ya. Ada San Patinama, kemudian juga Mauro Zistra dan Sirius Margono.
gue penasaran dari POV lu, Beb. Ini sebetulnya Persija dengan datengin Zistra, Serius Margono gitu. Apa sih yang mau coba untuk dicari atau diciptakan gitu? Gua ngeliat kemarin ketika mendatangkan sejak awal ya, ini kita breakdown, ada Fajar Fatur Rahman, ada Sen Patinama, ada juga Paulo Ricardo juga, Alaidin Ajairi, terus juga tiba-tiba ada Serius Margono. Gua ngelihatnya terutama untuk nama Sen Patinama, Serius Margono dan ya kedua pemain dan Mauro Zistra ini kan pemain-pemain yang berpaspor Indonesia ya, artinya cukup baik untuk menambah kedalaman skuadnya Persija atau talent poolnya Persija. Tapi kalau misalnya kalau gua ngelihat di musim ini apakah mereka semua akan menjadi tulang punggung, kayaknya bukan di musim ini, tapi untuk regenerasinya Persija. Kalau kita lihat usia Sen Patinama, oke, Sen Patinama mungkin paling senior ya. 27 atau 28 tahun, tapi Serius Margono masih 24 tahun. Lalu juga Mauro Zistra masih 21 ya. Bahkan gua ngelihatnya bukan untuk musim ini, tapi untuk musim-musim yang akan mendatang karena investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang, apalagi yang gua tadi bilang ini kan pemain diaspora ya. Tapi berpaspor Indonesia, artinya mereka akan masuk ke kuota lokal, yang artinya kuota lokalnya Persija akan diisi oleh pemain-pemain yang ini menarik karena beberapa klub kalau punya pemain diaspora atau at least ada yang dinaturalisasi gitu, pemain asing yang tiba-tiba main dinaturalisasi untuk kebutuhan di liga, itu jelas sangat membantu kedalaman skuad dan itu yang akan coba dimaksimalkan oleh Persija ketika mendatangkan 3 nama terutama Mauro, Sen Patinama dan juga Serius Margono. Tapi apalagi Fajar Fatur Rahman juga kan pemain yang masih usianya muda ya, 2002 bahkan usianya Fajar Fatur Rahman masih 24 tahun. Gue sih ngeliatnya Persija tuh masih kemarin terakhir mendatangkan Jan Mota. Ini mantan gelandang Inter Miami dan juga Santos. Kerja bareng sama Messi tuh di Miami. Dua musim. Jadi pemain intinya Inter Miami, bahkan di Santos dia selama 6 musim itu juga pemain inti. Jadi dia memang pemain level atas, cuma usianya mungkin udah di atas 30 ketika kembali ke Brazil, 31 kalau tidak salah. Tapi main di Serie B, tim papan atas juga di Serie B. Dan Jan Mota ini antara pemain yang fasih bermain di posisi nomor 8 dan nomor 10, tapi juga bisa membantu pertahanan di posisi nomor 6. Tapi Persija ini butuh gelandang yang progres karena Fabio kreatif karena Fabio Calonego ini cenderung lebih bertahan juga bareng kayak Van Basten. Seperti gelandang yang posisi nomor 6 cuma dipaksakan untuk mengisi posisi nomor 8. Persija butuh posisi nomor 8 murni dan kehadiran Jan Mota ini adalah puzzle yang sangat penting dan diharapkan bisa cepat tune in dengan permainan Persija dan peta sepak bola Indonesia pada keseluruhannya. Jadi ketika mungkin Jan Mota ini pemain yang penting menurut gua di sisa musim 2025-2026, semoga adaptasinya nggak ada problem dan ketika dia bermain ya dia langsung tahu seperti apa tipe lawan yang ia hadapi di Super League musim ini. Oke. Kedalaman skuad, kolam talenta yang saat ini dimiliki oleh Persija Jakarta. Ini yang tadi Labi bilang ya kayaknya bukan hanya untuk musim ini aja, tapi buat musim depan atau bahkan juga jangka panjang, long term investment. Ya sudah pasti, apalagi melihat rentang usianya ya. Meskipun gue sih merasa bahwa ini juga menjadi salah satu bentuk keseriusan dari Persija Jakarta untuk menjadi title contender. Jadi tidak ingin melepas begitu saja gelar juara di musim ini, apalagi saingan mereka adalah Persib Bandung gitu, menjadi salah satu direct rival gitu. Dan kita sudah lama sekali tidak melihat persaingan sesungguhnya di klasemen antara Persib dan Persija. Dan mungkin kalau Labib bilang ini adalah jangka panjang atau untuk musim depan dan musim-musim selanjutnya, gue sih ngerasa ada coba untuk melakukan shot dari manajemen Persija untuk bisa juga menggagalkan Persib Bandung meraih hat-trick di musim ini. Jadi kalau menurut gue kedalaman skuad yang luar biasa ini juga menjadi permintaan khusus juga dari Mauricio Souza untuk kalau mau bisa banyak bicara di Super League,
ya harus dituruti pemain-pemain yang dibutuhkan oleh Mauricio Sousa. Yes, dan sejauh ini memang di cover ya, Ya. di provide apa yang menjadi kebutuhan dari Mauricio Ya. Sousa. Yap. Sebuah pemandangan yang memang tidak asing tentunya kalau kita bicara soal Persija Jakarta di setiap musimnya, tapi memang masifnya aktivitas transfer dan juga preparation untuk memperdalam atau kekayaan yang saat ini dimiliki oleh Persija semakin meningkat di musim ini juga merupakan bentuk komitmen pastinya dari manajemen Persija Jakarta untuk bisa mempersiapkan Persija lebih baik di usia 500 tahunnya Jakarta nanti. Dan 100 2027 ya? 100 tahunnya Persija di tahun 2028. Oh iya betul. Karena memang yang ditargetkan oleh Persija di manajemennya Persija ya 2026, 2027 dan 2027, 2028. Tapi di musim ini dibuat dulu fondasinya. Ya. Tapi di musim ini tahu-tahu lagi di papan atas ya pasti Why not? kepalang tanggung, Iya. why not? Iya. Enggak, ya sih. Enggak ada salahnya juga untuk Yes. meningkatkan kepercayaan diri dan juga harapan lah untuk menjadi tantangannya Persib di putaran kedua dari Super League. Nah, prediksinya guys untuk Bali United versus Persija Jakarta, siapa yang bisa mengakhiri persaingan dengan kemenangan? 1-1. 1-1, remis. 2-3 gua, pesta gol. Bisa gol Persija Jakarta menang. Menang 2-3. Gua 2-1 Bali United. Wah, beda-beda. Tumben nih. Tumben. 1-1, 2-1, 2-3. Karena ini sengit nih. Sengit banget dan nggak ada yang mau kalah juga pastinya kan. Pasti. Di Ini antara laga kedua tim. tricky. Yes, laga tricky. Nah, untuk Tricky Kambuaya. Ricky. Kalau Dewa gimana guys? Dewa lawan PSM. Dewa lawan PSM di kandangnya PSM ya. Dewa jujur di rekor tandangnya lagi buruk banget. Ini tugas besar buat Ricky Kambuaya as a Capitano Dewa United sih. Walaupun PSM baru meraih 1 kemenangan dari 7 game ya. 7 game terakhir. Kayaknya Dewa punya kesempatan untuk curi poin sih di Imbang BJ kayaknya. Habibie. Draw feeling gua 1-1. Ya. Draw. Ya imbang 1-1. Ngelihat formnya PSM dan juga formnya Dewa juga di setiap pertandingan punya chance buat menang. Iya sih. Kalau gua dengan keteguhan dan juga keajaiban Dewa United diwakili oleh Firdaus ya, bisa menang nih Dewa United di markas PSM Makassar. Oke, Sobat Pegibah, Ya. gimana nih untuk prediksi dari Pegibah di pekan ke-21? Tadi ada beberapa laga-laga yang kita sempat singgung dan juga kita sudah kupas tuntas laga yang akan tersaji di Iwayan Dipte, markas dari Serdadu Tridatu Bali United yang Iwayan akan Dipte menghadapi gimana? Iwayan Dipte. Bali United menghadapi Persija Jakarta. Yes. Ya, dan demikianlah ya untuk episode kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih untuk LED juga pastinya yang sudah mensupport, yang memprovide semua yang ada di Gibah Bola. Studionya mantap dan Ini juga alat produksi. betul dan Makanya hasilnya juga top. bener banget dan LED ini nanti bakal jadi proyeksi broadcastnya Super League musim 2026-2027 guys. Amin. Karena stasiun TV-nya katanya udah berganti nanti. Kabarnya gitu guys ya. Kita kan nggak tahu tiba-tiba nanti sudah bukan di rumah yang sekarang kan kita nggak pernah tahu gitu. Karena itu untuk meningkatkan kembali mutu kualitas dari Super League ya, Betul di banget. musim yang baru. Kalau begitu kita pamit guys. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Salam Gila Bola. See you guys. See you.